Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Ahmad Jalaluddin dari SMP Negeri 2 Larangan melakukan aksi nyata tentang kurikulum operasional satuan pendidikan. Refleksi mandiri kesiapan pendidik. Pengertian KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan, adalah kurikulum merdeka di tingkat satuan pendidikan yang memuat semua rencana proses belajar yang diselenggarakan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Mengapa harus ada kurikulum operasional satuan pendidikan? Kurikulum operasional dikembangkan dan dikelola dengan mengacu kepada kurikulum dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah dan menyelaraskannya dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik satuan pendidikan. Prinsip KUSP yang pertama berpusat pada peserta didik. Yang kedua, kontekstual. Yang ketiga, esensial. Yang keempat, akuntabel. Yang kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan bersifat yang pertama tetap, yang kedua fleksibel atau dinamis. Yang dimaksud tetap adalah mengacu kepada kerangka dasar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Yang dimaksud dengan fleksibel atau dinamis adalah mengembangkan kurikulum operasional berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum sesuai karakteristik dan kebutuhan satuan pendidikan. Refleksi mandiri kesiapan pendidik. Kesiapan pendidik yang saya lakukan menggunakan metode 6 topi berpikir yang merupakan konsep pemikiran dan pemecahan masalah yang menggunakan strategi pemikiran paralel. Pada metode ini saya membagi fokus pemikiran menjadi jalur paralel yang berbeda melalui topi imajinasi. Langkah-langkah melakukan refleksi menggunakan metode 6 topi berpikir. Yang pertama, topi putih untuk mengumpulkan data dan fakta, topi kuning untuk melihat sisi positif masalah, topi hitam untuk mendata konsekuensi kerugian, topi merah untuk memberi ruang bagi naluri dan emosi, topi hijau untuk mencari alternatif dan kreatif, topi biru untuk mengelola semua kesimpulan. Topi putih mengumpulkan data dan fakta yang berisi data, berisi fakta, angka-angka dan informasi. Menganalisis aspek perencanaan. Pada KOSP, perencanaan pembelajaran disediakan oleh Kemdikbudristek. Perencanaan yang ketiga, perencanaan pembelajaran berdasarkan kebutuhan belajar murid di dalam sekolah. Topi kuning melihat sisi positif masalah. Tersedianya contoh perencanaan pembelajaran oleh Kemdikbudristek. Yang kedua, pembelajaran yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menyusun administrasi perencanaan pembelajaran di dalam kelas sesuai dengan KOSP. Untuk topi merah, memberi ruang bagi naluri dan emosi. 1. Belajar bersama dengan teman sejawat melalui komunitas belajar sekolah sangat menyenangkan, seperti modul ajar, asesmen, maupun model pembelajaran. Yang kedua, guru semakin bersemangat dalam belajar mengenai perencanaan pembelajaran di dalam KOSP. Yang ketiga, pengalaman pembelajaran sangat terkesan dengan saling berbagi ilmu, berkolaborasi, dan diskusi bersama dalam mewujudkan merdeka belajar di sekolah. Untuk topi hijau, mencari alternatif solusi yang kreatif. Melalui komunitas belajar, kita saling berbagi dan berkolaborasi bersama dalam penyusunan perangkat pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua, melakukan hal terkecil dalam proses pembelajaran merdeka belajar seperti budaya positif, keyakinan kelas, penanaman karakter, dan pendekatan KSE. Yang ketiga, membuat inovasi pembelajaran.
yang memberikan semangat pembelajaran dalam kelas seperti permainan kuis, ice break, dan lain-lain. Yang keempat, mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dalam menyusun perencanaan pembelajaran di dalam kelas. Untuk topi putih, mengelola semua atau kesimpulan. Yang pertama, KOSP memuat seluruh rencana pembelajaran yang diselenggarakan di satuan pendidikan. Yang kedua, perencanaan pembelajaran di dalam kelas menggunakan pedoman atau panduan yang sudah disediakan oleh Kemdikbudristek. Yang ketiga, pembelajaran yang dilakukan disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid di dalam kelas. Ada dokumen-dokumen tentang sosialisasi KOSP dan penyusunan KOSP. Dokumen tentang refleksi terhadap dan umpan balik terhadap siswa, kepala sekolah, umpan balik untuk siswa kelas 7D. Anak-anak menyukai pembelajaran ini karena lebih mudah dan paham sesuai dengan fakta yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Untuk umpan balik guru lebih mudah dan efektif dalam menentukan materi yang akan dipilih untuk disampaikan dalam pembelajarannya. Kepala sekolah dan kurikulum lebih ringan dalam memberikan arahan kepada guru. Kesimpulannya, KOSP membuat seluruh rencana proses belajar yang dilaksanakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran, melakukan refleksi dan pembenahan pada pembuatan perencanaan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik di kelas masing-masing sehingga sesuai dengan harapan. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.